Nah, ini banyak orang nanya tentang work-life balance. Penting nggak? Penting, work-life balance itu menurut gue emang penting ya. Tapi jangan sampai salah kaprah aja sih. Jadi zaman dulu gue itu kerja. Memilih untuk kerja capek dibandingin gue kerja nyantai. Okay? Pengalaman hidup gue tuh selalu lucu. Kerja capek, duitnya dikit. Kerja banyak, duitnya juga dikit gitu. Jadi gue bingung nih antara sebenarnya harusnya lebih baik ngapain ya gitu. Kerja banyak duit dikit apa kerja dikit duitnya dikit gitu loh. Atau lu kerja dikit sama banyak hasilnya sama aja. Okay. Nah, yang gue zaman dulu lakukan itu adalah gue selalu kerja banyak, hasil sama aja. Okay. Nah, di sini adalah penjelasan yang akan gue lakukan kenapa gue lakukan itu. Jadi menurut gue ya, kita kan hidup cuma sekali. Hidup cuma sekali tuh dalam konteks di sini adalah ya you determining by how much effort you spend in your life sebenarnya. Pengertiannya adalah lu itu apapun yang lu lakukan selama hari-hari gitu. Apa yang lu lakukan dengan waktu lu sehari-hari. Jadi kalau lu memilih untuk dibayar dan nyantai gitu, menurut gue lu cuma habis-habisin waktu lu aja gitu ya. Di saat lu habis-habisin waktu lu sebenarnya nggak kenapa juga sih, cuma ujung-ujungnya itu akan jadi bumerang ke lu. Nah, culture work-life balance yang ditekanin di sini menurut gue itu udah sangat-sangat ngaco. Ya, maksudnya di sini ngaco di sini adalah kita itu negara berkembang, Pak. Kita bukannya Australia atau Amerika, not even America, maybe is Europe lah, yang Eropa yang sudah negara maju, yang dimana balance itu diperlukan. Kenapa? Menentukan kebahagiaan manusianya. Karena ekonominya udah menunjang gitu loh. Nah, bagi anak-anak zaman sekarang yang mau mencari work-life balance, okay, sedangkan secara perekonomian aja belum mateng, okay, beli rumah aja belum ada, emergency money nggak ada, terus nyarinya work-life balance. Nah, di situ gue sedikit melenceng aneh nih gitu loh. Gue dari zaman dulu kerja, gue memilih untuk cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Di kantor gue, okay, gue ada beberapa staff nih, dan udah banyak yang keluar masuk ya. Banyak keluar masuk ini dalam konteks adalah ya ada staff lama, staff baru, dan ada staff lama gue stay. Dan ketika staff baru ini masuk, dan gue ajarin gitu loh, mau nggak peduli ya, mau berapapun pengalaman lu, berapa banyak pun pengalaman lu, menurut gue mereka nggak ngerti namanya standarisasi kerja yang baik dan benar. Terus gue pernah melakukan diskusi dengan salah satu staff gue. Lu notice nggak sih, gue bilang, siapapun yang masuk ke sini dia tuh kayak nggak bisa kerja loh, aku bilang. Terus gue bingung kan. Terus dia menjawabnya dengan simpel. Lu perhatiin nggak? Gue gituin kan. Lu perhatiin nggak sih kenapa dia begitu? Lu lihat deh. Terus dia jawab dengan simpel, iya kayaknya mereka dibodohi ya Pak. Mereka tuh dibuat bodoh sehingga mereka betah, dan saat mereka keluar mereka tuh nggak jadi apa-apa, nggak bisa jadi apa-apa. I'm sorry, maksudnya mereka nggak bisa jadi apa-apa di saat mereka keluar karena mereka dibodohi oleh perusahaan lamanya. Okay. Maksudnya di sini dibodohi adalah, nah sekarang kan gini loh, kita kan kalau kerja di kantor for example, okay, kita ada esensi, kita mau betah, betul ya, kita mau betah. Maksudnya di sini apa betah? Nah ini tipikal orang Indonesia nih. Gue mau bonding sama temen-temen kantor. Okay. Menurut mereka bonding itu lebih penting dibandingin
ininya loh, hasil kerjanya, kinerjanya itu belakangan, bondingnya number one gitu. Dan mereka mau work life balance, oke, datang pulang tenggo, ya kerjaan secukupnya gitu kan, bisa sambil ngobrol, fokusnya sambil ke split nyantai gitu kan, membuat habit yang buruk. Dan ini lucunya adalah setelah 3, 4, 5 tahun skill lo akan ketinggalan, dan lu otomatis akan either lu dipecat atau lu di replace sama orang-orang yang lebih baru ya, dan mungkin skillnya lebih dari lu dan harganya lebih murah gitu. Dan atau lu mau lebih tapi perusahaan tidak mau memberikan lebih, maksudnya tidak memberikan lebih karena skill lu tidak naik-naik, lu minta gaji lebih gitu, and that's the problem, right? Nah, itulah terjadi resign. Pas saat dia resign, dia masuk perusahaan baru pun dia tidak qualify untuk melakukan apa-apa, karena standarnya udah berbeda jauh ya, dimana dunia itu udah berubah, lu masih gitu-gitu aja. Nah, disinilah problem sebenarnya. Jadi makanya menurut gua, kalau disuruh milih, mendingan kerja nyantai atau kerja sibuk kalau duitnya sama. Gua selalu memilih kerja sesibuk-sibuknya. Gue nggak bakal mau yang kerja nyantai gitu loh. Gue akan cari kesibukan sibuk-sibuknya. Kalau nganggur, gue akan minta kerjaan. Cuma terkesan cari muka sih, tapi enggak sih sebenarnya. Dan itu akan membentuk kita habit dan pengalaman hidup yang baik. Jadi jangan pernah pasif di tempat kerja, karena itu yang gue lakukan. Orang dulu kerja angkat 2, gue angkat 5. Dia jalan, gue lari gitu. Goblok sih. Gak ada yang liatin, gak ada yang supervise, gak ada yang liatin. Waktu itu gue cuma ngantar makanan gitu, kayak supir gitu ya. Orang hujan gak mau kerja, gue kerja gitu loh. Orang customer mau beli di lantai 5 gitu ya, lantai 5 waktu itu gue ingat, lantai 5 ada lift, karena liftnya lama banget gitu kan, gue lari naik tangga, nyampe atas, gitu kan, dikasih tip gitu, dikit gitu kan, dan gue lari lagi gitu loh. Kenapa ini adalah salah satu cara menurut gue adalah melatih self responsibilities ya, dan profesionalisme, di mana lu bekerja maksimal tanpa harus diperhatikan oleh supervisor lu atau bos lu lah, for example. Terus mungkin dari kalian akan bilang, "Wow, lu ngapain, lu budak corporate namanya." Iya, gue tau lah. Oke, boy, ini yang gue bilang di video gue kemarin juga ngejelasin, ngapain lu mikirin dompetnya orang, bos? It's not your money, oke? Lu pikirin hidup lu sendiri aja gitu loh. Kalau lu membuat habit yang buruk, dampaknya kan buruk ke diri lu sendiri, bukan ke bosnya. Kalau melakukan sesuatu yang baik, dampaknya juga baik untuk diri lu sendiri. Jadi ngapain mikirin orang gitu loh. Jadi kalau disuruh milih kerja yang mana, ya otomatis gue akan cari pengalaman sebanyak-banyaknya gimana pun caranya. Mungkin dari beberapa dari kalian itu berpikir, gue nggak mungkin buka usaha, gue mungkin akan kerja sama orang aja karena gue nggak ada modal, nggak ada pengalaman, nggak ada apa, gue nggak ada nyalinya orangnya gitu, gue takut orangnya. Yeah, it's okay, don't worry about it, okay? Tapi dengan kinerja yang baik itu akan membentuk kita punya standar yang tinggi gitu loh. 1, bos akan takut kehilangan lo. Kedua, okay, lu apply tempat kerja, pengalaman lu banyak sekali, dan lu kalau pintar menjual diri lu sendiri ya, otomatis harga lu akan naik gitu loh. Jadi gue selalu memikirkannya adalah my self worth, harga diri gue di profesionalisme secara profesional. Kenapa? Karena gue menganggap diri gue kerja itu kayak pelacur aja sih sistemnya. Nggak pelacur lah, mungkin terlalu kasar ya. Mungkin gue menganggap diri gue itu sebagai apa ya, yang orang yang dibayar servisnya gitu loh.
Jadi kalau memang skill gue naik ya gue dibayar lebih. Kalau lu nggak mau bayar lebih nggak apa-apa, it's okay. Mungkin lu belum, lu nggak sanggup ya nggak apa-apa gitu. Gue cari yang lain secara profesional ya. Jadi kenapa, apa salahnya sih sebenarnya kita kerja maksimal untuk diri kita sendiri? Makanya ini kan cuma masalah perspektif doang ya. Kalau lu mikirinnya dompet orang lain, kerja mati-matian akan terkesan salah. Di saat lu mikirin diri lu sendiri, kenapa ngapain bikin orang lain gitu loh? Lu akan kerja mati-matian untuk diri lu sendiri, walaupun tidak ada hasilnya, biasa aja gitu ya. Yang kayak sama bos lu maybe, I don't know. Biasanya emang lu bisa bikin orang kaya, hebat banget gitu loh. Yakin lu gitu? Menurut gue enggak ya. Effort kita terkesannya itu loh, stigma, jangan ikut-ikutan gitu loh. Itu mindset orang miskin guys. Mindset orang miskin yang ibarat kata apa ya, lu ngapain gini bisa nyantai aja. Buset. Sadis sekali bosku. Lu bayangin deh, semua orang Indonesia kayak begitu. Jadi apa Indo tuh? Hah? Semua orang malas-malesan gitu. Gitu kan. Iya nggak apa-apa juga sih, terserah aja sih. Menurut gue sih fucked up sekali itu dengan mindset gitu. Kecuali bapak lu punya Ferrari atau punya Lamborghini, nah itu boleh gitu loh. Kalau belum ya nggak bisa begitu gitu loh. Kita responsible for ourselves, harus kerja maksimal, dan itu yang gue tekankan ke diri gue sendiri. Jadi gue akan memilih pekerjaan yang mati-matian walaupun duitnya sama aja.